Halo Sobat Popnow, kalau ngomongin sutradara film Indonesia yang berani, beda dan sering bikin penonton mikir setelah keluar dari bioskop, nama Joko Anwar hampir selalu muncul. Mulai dari horor, thriller, sampai film pahlawan super, karya-karyanya selalu punya ciri khas yang kuat. Tapi sebenarnya bagaimana perjalanan Joko Anwar sampai bisa jadi salah satu sutradara paling berpengaruh di Indonesia? Yuk sama-sama kita bahas profil dan karya-karyanya. Sebelum dikenal sebagai sutradara, Joko Anwar mengawali karirnya sebagai jurnalis. Dari dunia tulis-menulis inilah ketertarikannya pada cerita dan narasi berkembang. Kemudian masuk ke industri film dengan berbagai peran. Bukan cuma sutradara aja loh, tapi juga sebagai penulis skenario dan aktor. Tahu kan nama keluarga siapa? Duta Besar. Perjalanan ini yang membuatnya punya sudut pandang yang kuat dalam membangun cerita dan karakter. Sejak awal terjun ke dunia perfilman, gaya film Joko Anwar sudah punya ciri yang kuat. Seperti karya-karyanya dikenal dengan atmosfer yang kelam, visual sinematik yang berani, serta narasi yang sering berakar pada isu sosial dan politik di Indonesia. Ia kerap mencampur berbagai genre, mulai dari horor, thriller, hingga action, tanpa kehilangan pesan inti ceritanya. Karakter-karakter dalam film Joko Anwar terasa relatable dengan realitas masyarakat dan dibangun dengan konflik yang kompleks. Yang membuat karyanya semakin ikonik, Joko Anwar dikenal menyelipkan pesan sosial, kritik, hingga jejak sejarah ke dalam karyanya. Hal ini terlihat jelas lewat film yang disutradarainya, seperti Pengabdi Setan, Gundala, hingga Perempuan Tanah Jahanam. Hal itu diperkuat dalam filmnya yang viral beberapa waktu lalu loh, yaitu Pengepungan di Bukit Duri. Joko Anwar mengungkapkan bahwa film ini lahir dari kegelisahan pribadinya terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum menjadi prioritas utama. Menurutnya, persoalan pendidikan berdampak luas pada berbagai masalah sosial, termasuk maraknya kekerasan di kalangan anak muda. Ia mengatakan bahwa sekolah seharusnya bukan hanya tempat belajar, tapi juga ruang pembentukan karakter, etika, dan moral. Lewat film bergenre drama action ini, Joko Anwar ingin mengajak masyarakat untuk sadar pentingnya pendidikan di Indonesia. Isu sosial yang kuat inilah yang semakin menegaskan identitas Joko Anwar sebagai sutradara yang selalu mengangkat isu sosial di Indonesia. Bapak ini Cina. Pendekatan inilah yang semakin membuat film-film Joko Anwar bukan hanya menghibur, tapi juga meninggalkan kesan dan topik diskusi bagi penontonnya. Kalau bicara soal pengaruh dan pencapaian, ada beberapa fase penting yang membuat nama besar Joko Anwar hari ini. Salah satu titik puncaknya di film Pengabdi Setan. Film ini bukan hanya sukses besar secara komersial, tapi juga dianggap sebagai standar baru horor Indonesia. Dengan menang 13 nominasi dan 7 kemenangan di Festival Film Indonesia 2017. Gak lama setelah itu, ia mengambil langkah besar lewat film Gundala. Bukan sekedar film pahlawan super biasa, proyek ini menjadi fondasi lahirnya jagat sinema Bumi Langit dengan upaya membangun semesta superhero Indonesia yang lebih terstruktur dan ambisius. Di balik layar, perannya gak hanya sebagai sutradara, tapi juga sebagai produser kreatif. Joko Anwar dikenal visioner dan perfeksionis, seperti terlihat aktif dalam membangun jagat sinema Bumi Langit, termasuk dengan menjalin kolaborasi internasional dengan Ivanhoe Pictures. Tidak hanya mengelola aspek teknis produksi, Joko Anwar juga tetap memastikan visual artistik tetap terjaga. Lewat pendekatan ini, ia mampu memproduksi konten berkualitas tinggi seperti Gundala dan Pengabdi Setan, sekaligus meningkatkan standar film Indonesia agar mampu bersaing di kancah global.
Jadi tidak digambarkan sebagai predikatnya saja. Semua digambarkan sebagai orang yang terjebak dalam situasi yang bahkan mereka tidak mau terjadi seperti itu kepada mereka. Sisi eksploratifnya juga terlihat dalam film-film seperti A Copy of My Mind. Kerja di mana? Facial di salon. Ini yang bikin. Bikin apa? Teks. Iya. Kok ngaco? Oh, kalau mau nyari yang bagus, nyari yang asli lah. Bajakan selalu protes. Drama romantis yang membawanya meraih Piala Citra untuk sutradara terbaik, hingga Pintu Terlarang dengan genre thriller psikologis yang mendapat pujian media internasional seperti Time dan The Hollywood Reporter. Nah, perjalanan Joko Anwar membuktikan konsistensinya sebagai sutradara yang berani, relevan, dan berpengaruh besar dalam perkembangan perfilman di Indonesia. Dari semua genre film karyanya, ia terus menunjukkan bahwa film bisa menjadi hiburan sekaligus pembelajaran diri. Nah, itu dia profil Joko Anwar, sutradara legendaris di balik deretan film ikonik di Indonesia. Kalau menurut Sobat Pop Now, film Joko Anwar yang paling berkesan apa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan follow Pop Now di YouTube, Instagram, dan TikTok. Karena kita akan bahas segala hal seputar tren baru, budaya populer, dan gaya hidup generasi sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya, hanya di Pop Now.